Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi, tapi kita masih di sesi tren bagian kedua ya. Di pertemuan ke-9 ini kita masih bicara mengenai tren. Karena kemarin di pertemuan ke-8 kita baru membahas 3 dari 4 ya. Di metode ketiga pun baru satu bagian ya, yaitu ini. Jadi yang kemarin sudah metode bebas, kemudian metode rata-rata bergerak, lalu tinggal 2 ini, tapi setengah rata-rata kita baru sampai di data setengah bagian yang ganjil tadi 55 ya, 55. Nah, sekarang di pertemuan ke-9 kita akan membahas untuk masih di metode setengah rata-rata, tapi datanya kalau kita bagi 2 itu genap. Kalau total data ganjil ya, kemarin kan harus di aturannya itu harus dibuang salah satu sehingga 55 ya 66 gitu ya. Ya kalau 11 nggak bisa, tapi kalau 10 ya 12 ya, 13 nggak bisa. Totalnya memang kemudian genap semuanya, tetapi saat kita bagi 2 itu ada kemungkinan data setengah bagiannya itu ganjil atau data setengah bagiannya itu genap. Nah, kita lihat contohnya ini ya. Contoh ini ada 8 ini ya. Ya, kemarin sebenarnya saya sampaikan data ini minimal 10 sebenarnya ya. Tapi untuk contoh nggak masalah ya. Ya, mohon dimaklumi, contoh ini ya, 8 ya. 8 kalau kita bagi 2 menjadi langkah pertama ini tentu saja menjadi 44. Kalau kemarin 55 ya. Langkah di awal sama dengan yang kemarin, hanya nanti agak atau perbedaannya itu untuk X-nya. Jadi X-nya itu berbeda karena kemudian datanya tidak lagi ganjil seperti kemarin, di mana tahun dasarnya itu pas di awal Januari, tetapi ini nanti jatuhnya di pertengahan tahun ya, 30 Juni ya, tahun tertentu ya. Kali ini sebenarnya nanti akan jatuh di 2 kemungkinan, yaitu yang pertama adalah 30 Juni 2014 dan yang berikutnya di 30 Juni 2018, karena 17 sampai 20 ini kan 4 tahun ya, tengah-tengahnya di antara 2018 dan 2019 atau 30 Juni 2018. Setelah kita bagi 2, kemudian langkah kedua kita hitung rata-ratanya ya. 1940 itu ya, rata-rata dari total 7760 2013 sampai dengan 2016 ya, dengan langkah yang sama, dengan cara yang sama. Di setengah bagian yang kedua juga kita hitung rata-ratanya. 2555 adalah rata-rata dari total 10220. Dari 10220 kita bagi 4. Setelah kita total, kemudian kita bagi 4, ketemu 2555 ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan rata-rata, sehingga kita mendapatkan 2 bagian dari persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana ini menjadi A1 dan A2 ya. Ini A1 nya adalah 1940, A2 nya 2555 ya. Kemudian B nya A2 min A1 dibagi 4. Mungkin sebelum nilai akhir ini A2 selalu besar ya, tetapi kalau kemudian data realnya antara A2 dan A1 lebih tinggi A1 ya nggak masalah. Kalau memang kondisi semakin menurun ya minus ya, artinya memang pergerakannya itu berarti kan pergerakannya semakin menurun gitu ya, bukan pergerakan semakin menaik. Tapi kalau ini tadi berfluktuasi, kalau data saya adalah data berfluktuasi, sehingga kebetulan ya, nilainya ini naik gitu ya. Kebetulan ini saya katakan kebetulan karena datanya ini kan data berfluktuasi ya. 255 minus 1940 dibagi 4 karena setengah bagian dari 4, sehingga ketemu 153,75. Dan kita akan mendapatkan 2 persamaan
Yang pertama adalah Y1, ya, kita simpulkan Y1 aja, 1940 sebagai A1 ditambah 153,75X. Nah ini di tahun dasar berapa? Tadi saya katakan di tahun 2014, tapi 30 Juni 2014. Sedangkan Y2 adalah 2555 ditambah 153,75X, sama ini B nya ya. Tetapi kemudian nanti X nya tahun dasarnya adalah jatuh di 30 Juni 2018. Ini gambar berikutnya ini ya. Ini ya. Di tahun dasar adalah 30 Juni 2014 dan yang kedua adalah tahun dasar 30 Juni 2018. Ya. Ada dua kan ya, ada dua. Nah, kenapa kemudian ini 30 Juni? Karena dengan 4 tadi, dengan 4 data ini ya, jatuhnya kan tengah-tengahnya 2013 sampai 2016, tengah-tengahnya adalah di antara 2014 dengan 2015, tengah-tengahnya. Kalau kita bagi dua gitu ya, data setengah bagian itu kita bagi dua, titik tengah adalah di 2014, di antara 2014 dan 2015, atau itu kalau merujuk tanggal adalah 30 Juni tahun 2014. Sedangkan di persamaan kedua 2017 sampai dengan 2020 kita bagi dua, 4 data ini, 4 tahun ini jatuhnya di antara 2018 dan 2019, tengah-tengahnya ini, titik tengahnya ya. Ya, atau kalau merujuk tanggal ya jatuhnya di 30 Juni 2018. Ya, ini ya. Ini 30 Juni. Nah, ini yang kemudian menjadi pembeda dengan tahun genap tadi ya. Kalau kita bagi setengah bagian beri genap. Karena kemudian begitu jatuh di tengah-tengah 30 Juni ya, maka ke 2015 berapa tahun? Tentu saja tidak 1 tahun lagi. Jadi ke penghitungan Y-nya, penghitungan trennya tetap di 1 Januari. Sehingga pada saat 1 Januari 2015 ya, maka X-nya tidak 1 tetapi hanya setengah. Kenapa setengah? Karena menghitungnya dari 30 Juni 2014. Setengah tahun, setengah. Demikian juga di awal tahun 2014, 1 Januari 2014 ya, X-nya mundur setengah jadi atau minus 0, setengah. Ya. Sama dengan di persamaan kedua ya. Karena tahun dasarnya adalah 30 Juni, maka ke 1 Januari 2019 bergerak atau selisihnya setengah tahun. Ya, demikian juga di 1 Januari 2018 yaitu mundur setengah tahun dari 30 Juni 2018. Ini minus 0,5, yang ini plus 0,5 karena hanya setengah tahun begitu ya, setengah tahun. Nah, karena tahun dasar di tengah-tengah, maka tentu saja berdampak ke tahun-tahun berikutnya. Ya, ini 2016, 1 Januari 2019 berapa? Mestinya adalah 1,5 karena dihitung dari 30 Juni 2014. 1,5 tahun sejak 30 Juni 2014. Ya. Tahun 2019 2,5 tahun sejak 30 Juni 2014. 2018 berapa? 3,5 tahun sejak 2014. 2019 berapa? 4,5 tahun sejak 30 Juni 2014. 2020 berapa? Ya, 5,5 tahun ya sejak 30 Juni 2014. Bagaimana dengan persamaan yang kedua? Persamaan kedua yang 2018, maaf, tadi setengah ya, tetapi 2020 adalah 1,5 tahunnya sejak 30 Juni 2018. Nanti 2021 untuk persamaan kedua juga menjadi 2,5 tahun sejak 2014 Juni, 30 Juni 2018, ya kan? 2 tahun kan? 2 tahun. Karena di 1 Januari ketemunya setengah tahun. 1 Januari berikutnya menjadi 1,5. 1 Januari berikutnya menjadi 2,5 begitu. Ya, ini yang perbedaan di sini. Okay. Bagaimana kemudian untuk bukan yang perkembangan dari tahun ke tahun, tetapi nilai
prediksi untuk tahun berikutnya 2021 sampai dengan 2025. Ya, tadi sempat saya singgung kalau untuk persamaan kedua kan menjadi 2,5. 2022 menjadi 3,5, 2023 4,5, 2024 5,5, dan 2025 adalah 6,5 tahun sejak 30 Juni 2018. Sedangkan untuk persamaan yang pertama 2021 adalah 6,5 tahun, karena 1 Januari ya. 1 Januari 2021 adalah 6,5 tahun sejak 30 Juni 2014. 2022 7,5 tahun, 2023 8,5 tahun, 2024 9,5 tahun, dan 2025 atau tepatnya 1 Januari 2025 adalah 10,5 tahun sejak 30 Juni 2024. Ya, mengenai hasilnya nanti Anda hitung nanti ya. Ya. Oke. Jadi untuk metode setengah rata-rata memang ada 2 ya. Dan nanti hampir sama juga dengan metode kuadrat terkecil juga ada 2 dengan data yang ganjil dan data yang genap ya. Ya. Oke. Itu untuk yang metode setengah rata-rata ya. Metode setengah rata minimal datanya 10 tahun. Kalau yang bebas rata-rata bergerak ya tidak. Sedangkan kuadrat terkecil yang kita bahas yang terakhir ini tidak harus 10 tahun ya. Metode ini merupakan metode yang lebih ringkas dibandingkan ketiga-tiganya. Kalau yang pertama bebas, sama sekali tidak kita sarankan sebagai rujukan ya, karena kita nggak bisa kemudian memprediksi atas dasar orang per orang ya. Yang kedua pergerakan, kelemahannya tentu saja hanya mampu memprediksi 1 periode berikutnya. Kalau yang setengah rata-rata data minimal harus 10 ya, kelemahannya di situ. Nah, metode yang ini kemudian meringkas, rumusnya masih menggunakan Y sama dengan A plus BX, tetapi kemudian untuk mendapatkan nilai A dan BX tidak perlu membagi data menjadi 2 bagian dan seterusnya menentukan nilai A, tetapi di sini sudah ditentukan nilainya A sama dengan sigma Y dibagi N. Y-nya adalah tadi nilai datanya dulu ya, nilai datanya menjadi nilai Y nanti ya. Jadi Y pertama nih, karena Y kedua adalah nilai tren tadi ya. Ini adalah Y yang pertama. Y pertama adalah data dari ya data yang ada dari perkembangan dari waktu ke waktu, Y-nya itu, kemudian sigma Y-nya nanti nilai datanya kita total. N-nya adalah jumlah datanya berapa. Sedangkan B-nya adalah sigma XY perkalian. Jadi Y-nya masing-masing kemudian dikalikan dengan X ya, itu waktunya berapa 0 tahun kah, 1 tahun kah, 3 tahun kah, kurang dari 1 tahun kah ya. X masing-masing dikalikan sehingga kemudian dijumlah, hasilnya dijumlah sehingga ketemu sigma dari perkalian XY dibagi dengan sigma dari X kuadrat ya. Ya. Tapi kemudian kita ada 2, ada metode kuadrat terkecil untuk data ganjil dan metode kuadrat terkecil untuk data genap. Ya, kenapa harus beda nanti? Hampir sama dengan setengah rata-rata karena tahun dasarnya itu di 1 Januari kalau datanya ganjil, tetapi kalau di data genap itu jatuhnya di 30 Juni. Ya, hampir sama dengan metode setengah rata-rata ya. Konsepnya seperti itu, pola pikirnya seperti itu. Hanya yang membedakan ini lebih datanya tidak membutuhkan 10 tahun untuk yang kuadrat terkecil ya. Nah, kita mulai untuk data ganjil ya. Data ganjil kita misalkan 5, karena tadi tidak mengharuskan ada minimal 10 ya, minimal. Nah, 2016 datanya adalah 3 juta, kemudian 5 juta, 4 juta, 7 juta, 6 juta ya, kita ringkas saja dalam jutaan rupiah sehingga 3, 5, 4, 7, 6. Totalnya ini sigma Y nanti, sigma Y nya adalah 25 ya. Nah, karena A tadi, A itu adalah sigma Y per N dan B adalah sigma XY, kita butuh ini berarti
butuh perkalian antara sigma XY dan butuh X kuadrat ya ini. Ya, kita harus hitung XY dan X kuadrat. Ya. XY tentu saja kemudian ini X-nya ini kan ini 5, maka dinilai deviasi nilai X ini ya X. Di tahun tengah itu nilainya 0. Kemudian 1 tahun setelahnya menjadi 1 tahun, 2 tahun setelahnya menjadi 2, 1 tahun sebelumnya jadi -1, 2 tahun sebelumnya -2. Kalau ada data yang lain berarti 3 tahun sebelumnya yang menjadi -3, 4 tahun sebelumnya jadi -4, ya, 5 tahun setelahnya jadi 5 dan seterusnya. Ya. Termasuk nanti saat kita melakukan prediksi di tahun 2021 dan sampai dengan 2025, maka dengan tahun dasar 2018, tahun 2021 menjadi 3 tahun, 2022 menjadi 4 tahun, 2023 menjadi 5 tahun dan seterusnya. Ya, ya. Kita ulas kembali mengenai perkalian ini, ya. Sehingga untuk masing-masing sigma XY sudah kita dapat 3 min 2 min 6, 5 min 1 min 5, ya, 7 kalikan 1 7, 6 kalikan 2 12. Kemudian kita jumlah totalnya menjadi 8 sigma XY nya. Sedangkan X kuadrat tentu saja ini di kolom ketiga ini kita kuadratkan, min 2 menjadi 4, min 1 menjadi 1, 0 menjadi 0, 1 menjadi 1, 2 menjadi 4. Ya. Di total menjadi sigma X kuadrat sama dengan 10. Sedangkan sigma Y tadi adalah 25. Ini. Ya, kemudian kita masukkan ke persamaan. A sigma Y per N 25 dibagi 5, jadi datanya kan 5 ini ya, menjadi 5. B nya sigma XY 8, sigma X kuadrat 10, 8 per 10 0,8. Ini ada agak geser ya, mohon maaf ya, tapi ini adalah 8 dibagi 10 atau 0,8, sehingga kemudian Y nya menjadi 5 plus 0,8 X. Dengan titik asal atau tahun dasar perhitungan tren adalah awal tahun 2016. Karena kalau pas jatuh ada tahun di situ, maka akan lebih mudah. Ya, karena itu dihitung 1 Januari 2016, sehingga tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya, ya, tapi kalau prediksi tahun-tahun setelahnya adalah tinggal berapa tahun, 1 tahunkah, 2 tahunkah, 3 tahunkah, 4 tahunkah, ya. Karena dasarnya 1 Januari, kemudian penghitungan berikutnya juga 1 Januari tahun berikutnya juga 1 Januari berikutnya, sehingga positif, tidak ada tengah-tengah tahun gitu ya. Ini yang menggunakan data ganjil ya. Nah, yang terpenting lagi adalah tentu saja nilai tren untuk prediksi tahun berikutnya ini ya. Jadi untuk 2021 adalah 3 tahun ini, karena kan tahun dasar 2018 3 tahun ya. Kemudian 2022 4 tahun, 2023 5 tahun X-nya, 2024 6 tahun, dan 2025 adalah 7 tahun. X-nya kita ganti ini. Kemudian jangan lupa perkalian terlebih dahulu baru ditambah hasilnya berapa. Nah, nanti nilai tren 2021 dengan 2005 Anda hitung. Sebagai contoh saya ambil, dan di tahun 2021 ketemunya adalah 7,4 juta nih, 7,4 juta prediksi untuk tahun 2021. Ya, itu untuk ya, nanti soal latihannya nih kita share kembali ya. Untuk kuadrat terkecil dengan data ganjil, karena tadi jumlah datanya adalah 5 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020, 5 tahun. Ya. Tengah-tengahnya, tahun yang di tengah menjadi 0, tahun dasarnya adalah di 1 Januari. Tetapi yang genap bagaimana? Yang genap ya. Hampir sama dengan tadi di setengah rata-rata genap. Ya. Genap tengah-tengahnya kan di antara 2018 dan 2019 ini. Ya, atau 30 Juni 2018. Ini ya. Sehingga nolnya di tengah-tengah tahun 30 Juni. Maka ke 1 Januari menjadi mundur setengah, atau di tahun 1 Januari 2019
ya, menjadi nambah setengah ya, setengah tahun ini min setengah tahun ini ya. Ini 2017 1 Januari 2017 berapa? Otomatis sejak atau kan tahun dasarnya adalah 30 Juni 2018, maka mundur 1,5. 2016 berapa kalau misalnya ada? Ya min 2,5 ya. Atau 2021 ini berapa? Mestinya 1 Januari 2021 adalah 2,5 sejak 30 Juni 2018. 2022 berapa? Ya 3,5 tahun sejak 30 Juni 2018. Ya nanti dihitung nilai trennya ya. Sekarang kita masuk di perhitungan terlebih dahulu. Ya sama dengan yang tadi, maka kita harus menghitung XY dari masing-masing tahun, kemudian X kuadratnya berapa. Ya. Ya hasilnya ini misalnya 5 kalikan min 1,5 min ketemu min 7,5. Kalau kuadratnya min 1,5 kuadrat menjadi 225. Ya, demikian seterusnya. Setelah kita hitung sigma XY ketemu 3, sigma X kuadrat ketemu 5. Dan sigma Y data ya, Y data adalah 22. Kita masukkan ya ini. Masukkan ke sini ya. A sigma Y per N 22 per 4 katakannya hanya 4 tahun ya, 4 tahun ketemu 5,50 dan B nya adalah sigma XY per sigma X kuadrat 3 dibagi 5 ketemu 0,6 sehingga persamaan yang akan menjadi formula untuk menghitung prediksinya adalah 5,50 plus 0,6 X dengan tahun dasar 30 Juni tahun 2018. Kalau ini hanya 1 tahun dasarnya. Lebih mudah loh yang ini ya. Ini. Nah, bagaimana kemudian nilai prediksi untuk tahun 2021 sampai dengan 2005? Ya kita hitung aja sejak tahun 2000 atau dihitung sejak 30 Juni 2018. Sehingga di tahun 2021 tepatnya 1 Januari 2021 5,50 ditambah 0,6 ya kalikan 2,5 tahun sejak 30 Juni 2018. 22 adalah 3,5 tahun sejak 30 Juni 2018. 2023 4,5 tahun, 24 5,5 tahun, dan 2025 atau 1 Januari 2025 5,50 ditambah 0,6 kalikan 6,5 tahun sejak 30 Juni 2018. Silakan Anda menghitung ya untuk latihan nanti hasilnya berapa. Ya. Nanti nilai trennya itu 2021. Oke. Genap sudah selesai semuanya pembahasan. Ya, ada 4 metode, saya rangkum kembali ada 4 metode bebas, metode rata-rata bergerak, kemudian metode setengah rata-rata, dan metode square atau kuadrat terkecil. Ya. 4 ini ada kelemahan masing-masing, kelebihan masing-masing ya, dan masing-masing saya pikir masih banyak digunakan. Ya, meskipun yang pertama tidak ada formulanya, nilai bebas, ya, standar bebas, tapi banyak digunakan. Tapi nanti untuk ujian ya kita hanya menggunakan 3 metode saja ini. Yang nomor 1 tidak usah kita gunakan karena sulit untuk penghitungannya. Nanti Anda jawabannya beda-beda ini. Ya, saya yang koreksinya juga bingung nanti kalau jawabannya beda-beda. Oke, saya pikir cukup ya. Nanti sekali lagi untuk diskusi atau latihan ya. Nanti latihan kita share di Google Classroom seperti biasa. Kemudian kita tunggu 1 minggu atau 1 minggu kurang sedikit ya, karena kemudian Rebo depan kan sudah membahas yang berikutnya, sehingga paling tidak di hari Senin atau Selasa saya harus memahami itu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan baik saat diskusi, saat jam kuliah, atau di luar jam kuliah, nggak masalah ya. Oke, terima kasih atas perhatian sekalian ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.